Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Para pemirsa Batu TV yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama besar yang bernama Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kita kenal dengan nama Al-Imam Al-Ghazali. Beliau semasa hidupnya pernah mengarang suatu kitab yang diberi judul Ayyuhal Walad. Di dalam kitab Ayyuhal Walad karangan beliau, Al-Imam Ghazali menceritakan sebuah kisah yang terjadi dari kalangan Bani Israel. Wa hukiyah anna rajulan min Bani Israel abadallaha ta'ala sab'ina sanah. Ada seorang pemuda dari kalangan Bani Israel yang mana pemuda ini telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Selama 70 tahun dia habiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharap surga Allah atau bukan karena takut pada nerakanya Allah, apalagi mengharap pujian dari manusia ataupun takut pada cacian-cacian manusia. Semata-mata dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ketika fa'aradallahu ayyajluhu ala jami'il malaikah. Allah Subhanahu wa taala berkeinginan mengangkat derajatnya orang tersebut di hadapan seluruh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'arsalallahu malakan. Maka Allah mengutus satu orang malaikat yukhbiruhu, yang mengabarkan pada pemuda tersebut annal ibadah la yaliku bihi dukhulul jannah, bahwa semua ibadah yang dia lakukan selama 70 tahun semuanya sia-sia di hadapan Allah. Ibadah yang dia lakukan selama 70 tahun semuanya sia-sia. La yaliku bihi dukhulul jannah, tidak bisa mengantarkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tadi mengatakan, wahai pemuda, sia-sia kau melakukan ibadah selama 70 tahun. Sia-sia kau tutup anggota tubuhmu dari maksiat selama 70 tahun. Karena Allah sudah mentakdirkan dirimu akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kau sudah ditakdirkan masuk ke dalam nerakanya Allah. Kau akan menjadi ahlun nar. Maka sia-sia usahamu selama 70 tahun. Mendengar pertanyaan malaikat tadi, pemuda tersebut menjawab, ya malak, wahai malaikat, nahnu khuliqna lil ibadah fayambaghi lana an na'budahu. Kamu dan saya ini tujuan utamanya diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini tujuan utamanya diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayambaghi lana an na'budahu. Karena tujuan Allah menciptakan saya hanya untuk beribadah, maka saya beribadah. Urusan saya mau ditempatkan di dalam surga atau di dalam neraka, itu bukan urusan saya. Semata-mata saya hanya beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, mendengar jawaban dari pemuda tersebut, malaikat kembali kepada Allah seraya mengatakan, ya Rabbi Allah, wahai Tuhanku, wahai Allah, anta a'lamu bima qala. Engkau lebih tahu ya Allah terhadap apa yang dia berikan padaku atas jawaban pertanyaan tadi. Engkau maha tahu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, idza huwa lam yu'rid anni 'alal ibadah. Jika memang pemuda tersebut tidak pernah berpaling dariku dalam urusan ibadah, dia memang semata-mata hanya beribadah untukku, bukan karena mengharap surgaku, bukan karena takut pada nerakaku, fa'ana maka aku, kata Allah, ma'al karami wa jalali, dengan seluruh kemuliaanku, dengan seluruh keagunganku, lam u'rid anhu, aku juga tidak akan pernah berpaling darinya. Ishhadu ya malaikati fa inni qad ghafartu lahu. Maka saksikan wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni semua dosa-dosa pemuda tersebut. Ma'asyiral hadirin yang diberkahi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya Idul Fitri. Masih ada kesempatan bagi kita untuk menata niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita perbaiki niat kita semata-mata bukan karena ingin dipuji manusia, bukan karena takut pada hinaan manusia, bukan karena mengharap surganya Allah, bukan pula takut pada nerakanya Allah, tapi semata-mata kita melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibnu Hadratus Syekh Al-Hajj Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kita kenal dengan nama Gus Dur, semasa hidup beliau pernah mengatakan, manusia yang masih terpengaruh pada pujian dan cacian manusia yang lainnya adalah sebenarnya dia adalah hamba yang amatiran. Maka perbaiki niat kita semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita di bulan suci Ramadan ini. Allah menerima puasa kita, Allah menerima tarawih kita, Allah terima tadarus kita, Allah terima sedekah kita, semuanya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya akan menjadi bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa kita, sehingga setelah selesai Ramadan semuanya kembali laksana baru lahir dari ibunda kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu ayyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.